Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi hanya di channel YouTube Facebook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita ada di episode yang baru, semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Di episode kali ini, aku kembali ditemani oleh Pendeta David Zebedius. Pendeta, halo, apa kabar Pendeta? Sehat, gimana sehat. kabarnya juga? Aku, puji Tuhan, sehat Pendeta. Pendeta, sebelum kita masuk nih ke, seperti biasa ya, pembahasan kita itu, tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, kita mau ingetin dulu teman-teman di rumah untuk apa tuh Pendeta? Jangan lupa untuk share video kita, di like juga ya, dan pastinya di subscribe dan kalau bisa boleh tinggalkan komentar kita, karena apapun yang nanti mau dibahas, siapa tahu ada tokoh-tokoh yang menarik yang ingin diusulkan oleh pemirsa, boleh ditaruh di komentar ya. Begitu juga kalau teman-teman punya doa, permohonan doa doa juga. Boleh juga silahkan tinggalkan komentar di bawah. Nanti ada tim Doa Hope Channel yang akan secara khusus mendoakan permohonan-permohonan doa teman-teman. Nah, Pendeta, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, Pendeta, aku pengen tahu nih, Pendeta. Seperti biasa, kan kita sudah melewati minggu yang kemarin nih, Pendeta. Aku mau tahu minggu yang telah lewat itu, boleh nggak Pendeta describe atau Pendeta gambarkan hanya dalam 3 kata? 3 kata ya. Nah, ini ketepatan tiga-tiganya S semua dari S. Oke, siap Pendeta. Jadi sabar, setia, semangat. Sabar kenapa tuh Pendeta kalau boleh tahu? Jadi ketepatan istri sedang istirahat karena baru pemulihan dari sakitnya. Jadi harus sabar menjaga dan merawat. Iya, betul Pendeta. Setia juga untuk menjaga. Iya, betul. Biasanya yang dijaga, tapi sekarang harus menjaga. Dan semangat ya. Karena apapun yang kita lakukan harus semangat. Iya, betul Pendeta. Kalau Yana apa 3? Kalau aku yang pertama yang pasti terberkati. 3 kata terberkati. Iya, terberkati. Baru yang kedua menyenangkan. Baru yang ketiga mengharukan. Karena terberkati karena aku mengikuti choir Pendeta. Aku join choir lagi di Jakarta sini dan kita baru saja perform dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Lalu yang kedua tadi apa ya? Terberkati, yang kedua menyenangkan karena ketemu orang-orang baru di choir. Terus yang ketiga mengharukan karena sempat curhat bersama orang di choir itu dan akhirnya lumayan menitikan air mata karena kisahnya saling membangun satu sama lain. Gitu. Bukan curhat yang lainnya? Bukan. Nah, mungkin juga teman-teman Facebook boleh leave komentar di bawah. Bagaimana perjalanan teman-teman di minggu yang kemarin? Boleh 3 kata juga nih di bawah. Dan mungkin boleh juga dengan komentar tersebut boleh menguatkan teman-teman Facebook yang lain ya. Nah, Pendeta, episode kali ini itu kan kita akan membahas tokoh Alkitab ya. Dan tokoh Alkitab ini jujur ya Pendeta, aku kayaknya belum pernah ya. Kurang familiar. Dan mungkin ini bisa jadi lanjutan dari episode sebelumnya. Jadi ini seorang wanita ya Pendeta. Seorang wanita yang dialognya itu kayaknya nggak ada ya Pendeta. Bahkan dia tidak mengeluarkan satu kata pun di Alkitab. Nggak ngomong gitu ya Pendeta. Jadi Alkitab tidak menuliskan perkataannya ya, tapi ada peran dan perbuatan yang penting. Peran dan perbuatan yang penting yang pastinya juga mempengaruhi sesuatu ya di Alkitab. Karena nggak mungkin dong ada di Alkitab tapi nggak melakukan apa-apa ya Pendeta. Jadi si tokoh wanita ini nggak ada dialognya nggak ada. Terus yang kedua dia juga berapa ayat Pendeta ada di dalam? Kurang lebih hanya sampai 3 atau 4 ayat. 3 atau 4 ayat saja. Jadi, tapi ada latar belakangnya nanti kita sama-sama pelajari. Latar belakangnya yang membuat kisah dia semakin menarik ya? Semakin menarik. Jadi kalau teman-teman udah penasaran nih, jangan kemana-mana, tetap di Facebook.
login lagi di Facebook What's on Your Mind. Ini tadi pendeta, kita udah kasih clue-clue sedikit kalau tokoh Alkitab yang akan kita bahas itu seorang wanita. Tapi nggak ada percakapannya di dalam Alkitab. Dan juga cuma 3-4 ayat aja. Dan aku pribadi aku pribadi tuh pas baca tentang episode ini, aku juga nggak tahu nih, dia ini siapa nih. Jadi, dan apa bisa kita belajar tentang sosok ini walaupun hanya sedikit informasi yang Alkitab berikan ya. Boleh pendeta kasih tahu Kak pendeta siapa yang akan kita bahas? Sosok ini adalah Rispa. Nah, pasti teman-teman juga asing nih namanya ya, karena aku belum terlalu sering ya. Iya, aku pribadi pun Rispa ini siapa ya gitu. Jadi pendeta kalau boleh tahu ini tuh sebenarnya masih ada lanjutannya ya masih dengan lanjutan episode kita sebelumnya. Jadi kalau kita sahabat atau minggu lalu ya maksud saya membahas tentang sosok yang bernama Yonatan. Ini dikisahkan setelah Yonatan meninggal. Dan tetap masih ada cerita Daudnya. Karena memang kalau kita lihat Daud ini sepanjang kitab mungkin 1 Samuel, 2 Samuel sampai ke raja-raja itu ceritanya ada dan memiliki kisah yang panjang. Tapi sosok ini namanya Rispa, dia hanya berada di 2 pasal saja. Tapi yang satu berada di pasal yang ketiga, nanti pasal selanjutnya jauh setelah kisah di pasal ketiga ini. Jadi kita akan melihat Rispa setelah Yonatan, Saul dan Yonatan di kitab Samuel menceritakan bahwa mereka sudah meninggal. Kalau kita lihat, Yana, kita buka dulu ya, 1 Samuel, 2 Samuel pasalnya yang ketiga. Mungkin Yana boleh baca ayatnya yang ketiga ya. 2 Samuel 3 ayatnya yang ketiga. Ayat yang pertama dulu. Ayat yang pertama ya. Oke, 2 Samuel ketiga ayat yang pertama. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Kalau kita lihat, ayat pertama sudah menegaskan bahwa ada peperangan. Waktu itu kan peperangannya di zamannya Daud dan Saul ada peperangan antara Israel dan Filistin. Tapi ternyata dalam Israel sekarang ada peperangan juga antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Di Inggris, kerajaan Inggris itu ada keluarga yang memerintah. Ketepatan sekarang line keluarga dari Ratu Elizabeth dan sekarang King Charles, Raja Charles ya. Nah, mereka itu punya keluarga. Dan ketika the ruling family sekarang berada di tahta kepemimpinan mereka, maka keluarga yang lain tidak bisa memimpin kerajaan Inggris sampai kemudian nanti ada perubahan. Sampai saat ini Raja Charles yang memimpin, nanti kalau Raja Charles sudah tidak ada akan dilanjutkan oleh anak atau cucunya kan. Waktu itu di zaman bangsa Israel, Saul dan Daud itu punya keluarga yang mencoba untuk merebutkan tahta kepemimpinan bangsa Israel ini. Tapi ayat pertama sudah dikatakan tadi, peperangan antara keluarga Saul dan Daud yang semakin kuat dan Saul semakin lemah. Ternyata di pasal yang ketiga kita akan melihat anaknya Saul, namanya Isiboset. Nah, Isiboset ini sebenarnya adalah seorang yang lemah. Jadi dari namanya saja Isiboset kayaknya kurang meyakinkan gitu ya. Dan memang arti dari bahasa Ibrani-nya itu menandakan bahwa dia adalah orang yang lemah. Tapi di balik Isiboset ada keponakannya Saul. Namanya Abner. Abner ini adalah panglima Saul, keponakannya Saul, dan orang kepercayaannya Saul. Tetapi Abner memanfaatkan Isiboset. Dan satu kali Isiboset ini memarahi Abner, panglima, tapi juga keponakannya Saul. Dia bilang gini, kenapa kamu hampiri gundik ayahku? Nah, waktu itu sebenarnya Abner tidak melakukan apa-apa. Tetapi dia dituduh menghampiri, kalau kata bahasa Indonesia kan menghampiri. Tapi sesungguhnya artinya itu tidur sama-sama atau melakukan hal yang sangat intim sampai kemudian Isiboset marah dan kemudian bertanya kepada Abner. Padahal Abner tidak melakukan itu. Nah, apa yang dikatakan di ayat yang ke-6? Di ayat yang ayat 6 baru nanti lanjut sampai ayat 7 ya. 2 Samuel 3 ayat 6 dan 7. Nah, dengan perikop Abner memihak Daud.
Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Nah, ketika pertanyaan ini ditanyakan oleh Isi-Boset, marahlah Abner. Lalu Abner bilang, "Apakah aku ini akan mengkhianatimu?" Dengan kata atau kalimat yang sangat keras. "Kepala anjing dari Yehudakah aku?" Apa maksudnya? Waktu itu, Isi-Boset menjadi raja, menggantikan Saul, tetapi itu karena kehendaknya pribadi. Kita tahu raja yang sudah diurapi sebenarnya Daud. Tapi Daud hanya diakui pada waktu itu oleh suku Yehuda. Jadi belum semua suku bangsa Israel mengakui Daud sebagai raja. Jadi sisa dari suku-suku lain itu berada di utara. Pada saat di utara belum mengakui Daud sebagai raja, mereka melihat Isi-Boset sebagai raja dari mereka. Tapi Isi-Boset ini tidak terlalu kuat, karena yang kuat sebenarnya Abner tadi, panglimanya Saul. Nah, Daud hanya menjadi raja untuk suku Yehuda yang berada di selatan. Nah, ketika dikatakan oleh Abner, "Kepala anjing Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu. Aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud." Maksud dari Abner pada saat sudah dituduh sama Isi-Boset, "Aku itu bisa saja mengkhianati engkau, tapi aku tidak mengkhianati engkau. Kenapa kamu menuduh aku menghampiri gundik ayah?" Dan Rispa memang adalah gundik dari Saul. Di zaman dulu, Yana dan pemirsa, kalau menghampiri gundik itu berarti kejahatan yang amoral. Kejahatan yang bisa dikatakan ingin merampas marwah dan juga kepemimpinan dari seorang raja. Memang Saul sudah tidak ada ya. Dan Isi-Boset bisa dibilang juga mencari-cari kesalahan Abner. Karena Isi-Boset sudah merasa bahwa Abner ini seperti memanfaatkan Isi-Boset. Walaupun memang Abner tahu bahwa Isi-Boset bukan siapa-siapa. Gitu. Dibandingkan ayahnya, dibandingkan juga dengan dirinya yang adalah panglima dan keponakannya Saul. Tapi Isi-Boset hanya digunakan oleh Abner supaya bisa mengalahkan Daud yang ada di selatan, yang ada di suku Yehuda. Abner ketika itu berpikir, ya sudah, kalau begitu sekaligus saja saya akan berpihak kepada Daud karena Isi-Boset ini tidak bisa diandalkan. Lalu apa yang terjadi? Ayat 11. Dari pasal 3 tadi ya, masih di 2 Samuel 3 ayat 11. Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takut kepadanya. Nah, karena Isi-Boset sekarang justru yang jadi terpojok dan bahkan disudutkan ya. Dikatakan di situ Isi-Boset tidak bisa menjawab lagi, padahal Isi-Boset yang menuduh. Nah, di sini terlihat bagaimana Rispa, kembali ke tokoh kita yang utama sebenarnya, Rispa itu hanya menjadi bahan permainan. Ada nggak Rispa berkata sesuatu? Nggak ada ya? Jadi yang berkata dari itu hanya Abner, Isi-Boset mengatasnamakan Saul dan Daud. Padahal yang diperebutkan di situ adalah Rispa. Jadi dari sini Rispa sangat terlihat tidak memiliki peran apa-apa. Rispa adalah seorang biasa yang begitu inferior, begitu lemah, begitu tidak memiliki kuasa, bahkan pengaruh sedikit pun saja tidak ada. Dia hanya seperti direbutkan, seperti dipermainkan. Dijadikan boneka ya? Dijadikan boneka, betul sekali. Dan kalau Yana bisa lihat, apa yang terjadi kepada Rispa, sungguhnya banyak sekali kita temui di sekeliling kita, atau bahkan diri kita sendiri. Kita tidak punya kuasa, tidak punya uang misalnya ya, tidak punya pengaruh, tapi kita mungkin dimainkan. Kita ditarik ke sana kemari. Dan ini yang terjadi kepada Rispa. Rispa posisinya hanya seorang gundik. Gundik itu di zaman dulu ya, itu setinggi budak, lebih tinggi dari budak, tapi tidak lebih tinggi dari istri. Jadi posisinya itu di antara istri dan budak, membingungkan. Jadi agak ambigu memang. Dia memang kepemilikannya dari suami atau dari tuannya, tetapi dia bukan istri dari tuannya. Itu yang terjadi kepada Hagar juga. Iya, betul. Kepada Zilpa, pada Bildad ya. Bilha yang juga istri dari Yakub.
Karena mereka sebenarnya hanya seorang gundik. Tidak istri resmi, tidak istri seperti istri lainnya dari suaminya, tapi dia gundik atau dikatakan selir. Istilah selirnya selir raja. Jadi berhubungan selayaknya suami istri, tapi bukan istri resmi. Jadi hidup dari Rizpa ini sebenarnya sangat memprihatinkan. Bahkan tidak ada satu kata pun yang keluar dari Rizpa. Dan ini yang akan kita pelajari berikutnya. Apa sih yang bisa menjadi pelajaran penting dari sosok ini? Menurut Yana gimana? Kalau menurut aku ya pendeta, ini yang mungkin aku belum akan masuk ke Rizpa. Tapi dari Isi-Boset itu sendiri. Kembali ke Isi-Boset. Ke Isi-Boset. Abner itu kan berarti keponakan Saul, berarti kalau bisa dibilang sepupunya dia ya pendeta? Sepupunya si Isi-Boset. Nah, dia mau mendapatkan sesuatu, tapi dengan memfitnah orang lain, memfitnah keluarganya sendiri. Nah, mungkin lagi-lagi di dalam kehidupan kita ya pendeta, mungkin nggak se-ekstrim itu mungkin, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dalam melakukan dalam ingin mendapatkan apa yang kita mau gitu, karena mungkin kuasa atau mungkin hal-hal yang kita inginkan, itu menghalalkan segala cara yang bisa merugikan orang lain. Sini si Boset memfitnah, dan itu dosa tuduhan yang sangat keras, yang sangat keras dan sangat negatif sekali pasti ya. Akhirnya si Isi-Boset ini memfitnah si Abner dengan keras itu, dan di dalam kehidupan kita mungkin kita secara tidak sadar ya pendeta menghalalkan segala cara untuk kemauan kita, untuk tujuan kita sendiri. Nah, teladan dari Isi-Boset, teladan yang seharusnya tidak dilakukan ya. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mendapatkan apa yang kita mau, itu jangan sampai seperti Isi-Boset. Itu merugikan orang lain, mungkin nantinya tadinya Abner pendeta? Panglima Saul. Mungkin karena hal yang sekecil itu, gara-gara kita mau sesuatu, itu bisa merusak kehidupan seseorang. Nah, apa yang dilakukan Isi-Boset ini jangan dilakukan oleh kita semua, karena ya teladan yang buruk ya pendeta. Dan nanti kita coba akan bandingkan Isi-Boset dengan Rizpa sendiri ya. Karena Isi-Boset sebenarnya punya tanggung jawab yang besar sebagai seorang raja. Meskipun di waktu yang sama Daud juga menjadi raja. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa Rizpa ini. Rizpa nanti akan diulang berkali-kali, binti ayah, perempuan atau anak perempuan ayah. Kita tidak tahu memang latar belakang dari ayah sejauh mana di Alkitab, tapi ayah atau ayahnya sendiri juga, ayah dari Rizpa ini memiliki pengaruh. Dan karena pengaruh ayahnya juga, maka Saul mengambil dia sebagai gundik, tapi iman kesetiaan dari Rizpa ini tetap berlanjut. Meskipun Saul sudah mati, walaupun Yonatan sudah mati, dan yang menjadi raja kemudian adalah Daud. Nanti kita akan lompat ke pasal yang ke-21 ya. Pasal 21, pada saat Isi-Boset sudah mati, Abner juga sudah tidak ada, Daud yang kemudian menjadi raja. Siapa Rizpa sebenarnya? Dan apa yang terjadi pada saat Rizpa tidak memiliki siapa-siapa lagi? Rizpa punya anaknya, tapi apa yang terjadi pada anaknya kita lihat nanti. Dan ketika dia sudah memperoleh hal yang sangat buruk, bahkan di bawah, di titik nadir dari hidupnya, Rizpa ternyata masih setia. Nah, kalau kita lihat juga sebelum kita ke sana, Yana, apa cerita yang bisa kita ambil dari latar belakang Isi-Boset dan Abner ini? Di sini ada power play. Ya, betul. Ada kepentingan politik dan kepentingan pribadi yang dimiliki oleh Abner, walaupun dia berada di sisi Isi-Boset, dan Isi-Boset sendiri. Karena Isi-Boset hanya memikirkan tentang dirinya. Dan Abner juga hanya mementingkan tentang dirinya. Ketika mereka berdua salah paham, ketika mereka berdua ingin menjatuhkan, pada akhirnya kerajaan mereka tidak berlangsung dengan lebih lama lagi, tidak berlangsung dengan sustain. Karena pada saat Daud menunggu waktu Tuhan, kerajaan dari Saul melalui Isi-Boset ini jatuh dengan sendirinya.
jatuh dengan sendiri tanpa Daud harus memaksakan atau melampaui kekuatan dari mereka. Jadi Isi-Boset menunjukkan bahwa kelemahan kita itu justru bukannya harus kita tutupi dengan kebaikan, tapi Isi-Boset menjadikan kelemahan dia sebagai kejatuhan dirinya sendiri. Kejatuhan dia yang tidak bisa dia bendung. Nah, kalau kita coba refleksikan dari kehidupan kita sehari sebelum nanti kita berlanjut pada Rispa, Isi-Boset ini contoh yang baik untuk kita tidak jatuh. lakukan. Kalau kita mau jatuh, kita ikut Isi-Boset. Tapi kalau kita tidak mau jatuh, kita memang harus mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan orang di sekitar kita, tidak bisa mengandalkan diri pribadi, tapi hanya bisa mengandalkan Tuhan. Ini juga sih pendeta, yang pendeta bilang kan ini ada power play. Berarti bisa dibilang kekuasaannya Isi-Boset itu dalam tanda kutip terancam. Dalam tanda kutip terancam, akhirnya dia sampai melakukan hal tersebut, memfitnah Abner sudah tidur dengan gundik ayahnya. Itu juga mungkin di dalam kehidupan kita kalau dalam kondisi-kondisi dalam tanda kutip terancam, mungkin terancam karena, bukan terancam ya, kata lebih halusnya, mungkin bisa dibilang terancam lah, terancam karena krisis financial mungkin, krisis krisis diri. Kita jadi banyak melakukan hal-hal yang di luar dari yang Tuhan inginkan. Nah, seperti Isi-Boset akhirnya memfitnah Abner. Dan dalam kehidupan kita mungkin kita nggak fitnah orang lain mungkin, tapi kita melakukan hal-hal yang akhirnya karena kita dalam krisis dalam kehidupan kita sudah, mau ngapain lagi nih. Nah, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Nah, lagi-lagi kisah Isi-Boset ini adalah teladan yang untuk tidak dilakukan. Kenapa pendeta? Dan juga kalau kita lihat Rispa ya, karena Isi-Boset ini contoh yang buruk tadi. Rispa, kalau kita coba mulai baca di 1 Samuel 21, ada satu hal yang terjadi seluruh bangsa Israel itu mengalami. Tetapi karena apa yang dilakukan oleh Rispa, satu bangsa itu pun juga akhirnya mendapatkan berkatnya, mendapatkan solusi dari permasalahan mereka. Kalau kita nanti masuk ke pasal 21, bangsa Israel sangat menderita karena kelaparan yang terjadi. Jauh setelah apa yang terjadi antara Abner dan Isi-Boset, jauh setelah itu, Daud sudah menjadi raja, bangsa Israel menderita kelaparan, dan kemudian Rispa masih ada di situ. Dan pada saat Rispa di situ, dia tidak meratapi nasibnya. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Justru dia tahu bahwa ada Tuhan yang memeliharanya. Nah, ternyata Abner ternyata bukan ponakan, sepupunya Saul. Saul. Berarti pamannya Isi-Boset. Abner dan Isi-Boset sudah tidak ada lagi di cerita ini, tetapi pengaruh jahat mereka masih ada karena ada orang-orang yang juga belum percaya lagi pada Tuhan. Pengaruh Abner, pengaruh Isi-Boset yang tidak percaya Tuhan ini, yang seringkali juga akan mengganggu sekitar kita, mengganggu iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam suatu bangsa, bahkan di bangsa Israel pun, iman kepada Tuhan itu begitu penting. Memang mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Memang mereka itu adalah umatnya Tuhan. Tapi di antara mereka pun masih ada yang nggak percaya Tuhan. Masih ada yang meragukan Tuhan. Tapi Rispa membuktikan bahwa kepercayaannya kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Daud sebagai raja mungkin berpikir ya, wah ini yang ikut Tuhan nih. Ini yang nggak ikut Tuhan. Tapi ternyata yang dia pikir ikut Tuhan itu mengkhianati dia. Yang dia pikir ini tidak mengikuti Tuhan justru yang mendukungnya. Dan sebagai raja itu juga nanti akan ditemukan oleh Salomo, itu yang ditemukan oleh raja-raja berikutnya. Seringkali power play atau kepentingan politik dan kuasa ini membingungkan pemimpin, membingungkan kita untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Tapi Rispa justru tanpa kata pun, tanpa satu kata pun, dia tetap menunjukkan kesetiaannya dan tetap menunjukkan teladannya kepada Tuhan. Ini yang disebut sebagai kesetiaan, penyerahan, dan juga iman. Kalau kita setia kepada Tuhan, nggak heran kan kata faithful itu berasal dari ada kata awalnya itu faith. Faithful
untuk menjadi beriman kita faithful kan, being faithful. Berarti kesetiaan, faithfulness itu yang menjadikan iman kita memang semakin dekat dengan Allah. Iman kita itulah yang mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Oke, Pendeta. Berarti ada yang dilakukan Rispa ya, Pendeta? Ada yang dilakukan oleh Rispa. Nah, nanti kita akan bahas tentang itu Kita ya. kulik lagi lebih kita dalam. bahas apa yang dilakukan Rispa sampai bisa menunjukkan faithfulness itu tadi. Betul banget. Tapi kita harus berhenti dulu, Kita Pendeta. break dulu ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi tadi Pendeta di segmen sebelumnya kita bercerita tentang Rispa dan faithfulness-nya dia, kesetiaannya dia. Tapi belum dikasih tahu nih Pendeta apa yang dia lakukan sampai menunjukkan kesetiaannya dia. Kira-kira apa yang dilakukan? Jadi dari pasal 3 itu latar belakang. Pertama kali Rispa disebutkan. Kita lompat ke pasal 21. Lompat ke pasal 21. Nah, ini cukup jauh sebenarnya rentang waktunya. Dari pasal 3 ke 21. Ke 21. Tapi di sini peran Rispa yang sangat nyata. Kita coba baca dari ayat pertama dan kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. 2 Samuel 21 ayat yang pertama dengan judul perikop orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Dalam zaman Daud, terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Nah, ini dia. Orang-orang Gibeon ini sebenarnya orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang di luar Israel. Ternyata pada saat bangsa Israel menderita kelaparan berapa lama tadi? 3 tahun. 3 tahun berturut-turut. Berarti sejak 3 tahun kita aja 3 hari mati air udah protes gitu ya. Betul-betul. Ini 3 tahun kelaparan, kekeringan, penderitaan. Jadi krisis yang dihadapi itu krisis yang sangat multidimensi. Bukan hanya kelaparannya yang terjadi, tapi krisis di mana tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada apa yang bisa diproduksi, dan itu 3 tahun lamanya berturut-turut terjadi. Pada saat raja meminta tolong pada Tuhan, Tuhan bilang, kamu itu punya hutang darah. Dan itu dilakukan oleh Saul. Saul kan udah nggak ada nih. Ya kan, Saul udah meninggal. Dan orang-orang itu adalah orang-orang Gibeon. Karena Saul yang membunuh orang-orang Gibeon. Lanjut, pada saat raja memanggil orang-orang Gibeon, Daud bilang, oke, apa yang aku harus lakukan padamu? Yana boleh baca ayat 4, dan kemudian aku nanti baca yang ayat selanjutnya. 2 Samuel 21 ayat 4, lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantungkan mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Jadi diminta berapa orang? 7 orang. Jadi nggak hanya film-film yang minta utang darah untuk bunuh orang atau untuk mengorbankan orang ya. Di Alkitab juga ada. Abraham mengorbankan Ishak diminta Tuhan, itu sudah kita tahu walaupun tidak jadi ya. Tapi ini betul terjadi. 7 orang yang kemudian orang Gibeon minta sebagai hutang darahnya. Sekarang yang kita bisa bayangkan. Ini sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh Saul. Disebabkan oleh Saul. Tapi Raja Daud yang harus menanggungnya. Gibeon, orang-orang Gibeon, itu hanya melihat apa yang menjadi hutang darah. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan Tuhan juga tahu apa yang orang Israel harus lakukan melalui Daud. Akhirnya 7 orang ini dipilih. Dan siapa 7 orang itu? Yana boleh baca ayat 8. Ayat 8. Dan kemudian 9 ya. 2 Samuel 21 ayat 8 dan 9. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul, dan kelima anak laki-laki
Merah binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel dan bin Barzilai, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Nah, jadi siapa anak-anaknya? Anak-anaknya Rispa. Anak-anaknya Rispa. Ada 7, 2 dari antaranya adalah anak-anak Rispa. Jadi 5 orang itu anaknya Merab, 2 orang adalah anaknya Rispa. Yang dimiliki oleh Rispa, karena suami atau raja Saul sudah meninggal, hanya anak-anaknya. Dan hanya dengan itu saja, itu pun diambil oleh orang. Jadi bisa dibayangkan posisi Rispa, 2 anaknya yang sangat dia kasihi, namanya itu Harmoni dan Mephiboset, harus mati, dan matinya itu tidak dengan hormat. Apa yang dilakukan? Harus digantung, dihukum mati, bahkan digantung jenazahnya itu di atas bukit pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Jadi kalau kita di sini mungkin udah nggak dipraktekin gitu ya, untuk dibunuh lalu kemudian digantung. Tapi zaman dulu itu sangat lazim. Itu biasa sekali. Bahkan di tengah kota atau bahkan di depan pintu gerbang ada jenazah atau ada mayat yang digantung seperti itu untuk menandakan bahwa orang ini melakukan sesuatu atau bangsa ini melakukan sesuatu sehingga harus ada konsekuensinya. Mayat ini yang menjadi petandanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rispa? Kita lanjut baca ya. Ayat 10 ya. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Jadi pekerjaannya Rispa sekarang, dari yang merawat kedua anaknya sampai harus melihat anak-anaknya mati, dia kemudian berada di depan jenazahnya hanya untuk melindungi mereka supaya tidak diserang oleh binatang-binatang liar. Tidak diserang oleh burung-burung yang memakan bangkai. Dan itu dilakukan setiap hari oleh Rispa. Kenapa dia harus lakukan itu? Dia sangat mengasihi anaknya dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Rispa ingin merawat anaknya, bahkan sampai anaknya itu pun belum dikuburkan dengan hormat. Dan ini dia lakukan dengan setia. Dari musim, dikatakan dari musim sebelum menuai, pada siang hari dan pada malam hari, sampai kemudian air itu tercurah dari langit. Kalimat dari langit, tercurah air dari langit, ini sudah menandakan bahwa Tuhan mulai menjawab doa dari bangsa Israel. Apa tadi krisis yang besar yang Israel alami? Kelaparan. Ternyata dengan hutang darah ini, Tuhan memang mengabulkan doa mereka. Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permintaan orang Israel. Karena darah itu sudah dikorbankan. Nyawa itu sudah dikorbankan. Tapi yang lebih luar biasanya ya, kita coba baca lanjutnya. Ayat 12 ya, nomor 12. Ayat 12. Maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan, anaknya, dari warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Bet-San, tempat orang Filistin menggantung mereka, ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Jadi ketika diberitahukan Daud apa yang diperbuat oleh Rispa, Daud mengambil tulang-tulang itu dan kemudian menguburkannya dengan hormat. Termasuk juga tulang-tulang Saul, tulang-tulang Yonatan, dia bawa. Dan orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, ayat 14 terakhir, sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Jadi perbuatan Rispa ini sangat sederhana, sangat kecil. Mungkin bisa dibilang tidak berarti apa-apa. Apa sih 2 jenazah anaknya ya, kayak lebay gitu ya, berlebihan, harus dijaga, harus, ya toh sudah mati, nggak ada pengaruhnya lagi. Tapi Rispa menjadi contoh yang luar biasa. Sosok yang sangat kecil, yang sangat tidak berpengaruh, tapi setia dan berserah kepada Tuhan. Nah, penyerahan dia ini ya, dan saudara-saudariku sekalian, menunjukkan bahwa Daud kemudian berpikir apa yang dia harus lakukan.
Tuhan belum mengabulkan sepenuhnya permintaan mereka karena krisis kelaparan yang terjadi. Tapi karena perbuatan Rispa yang setia dan adil, maka Rispa menunjukkan apa yang Daud harus lakukan. Karena ada kalimat di situ kan tadi dikatakan, ketika diberikan ayat 11, Yana boleh ulang lagi. Ayat 11, ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya, gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul. Binti Aya diulang lagi, gundik Saulnya diulang lagi, maka pergilah Daud. Daud mengambil tulang-tulangnya Saul dan tulang-tulang Yonatan, seperti yang episode sebelumnya kita bahas ya, sebagai bentuk penghormatan bagi keluarga Saul, karena Rispa ini bagian dari keluarga Saul. Dia adalah gundik Saul. Yonatan sudah meninggal, anak-anaknya Rispa juga sudah meninggal, tapi Daud tahu ada hutang darah orang Gibeon berdasarkan keluarganya Saul. Dan memang peran Daud sangat penting, dia adalah seorang raja. Tapi tanpa Rispa, Daud mungkin tetap akan mengalami krisis ini bersama dengan bangsa Israel. Begitu juga episode sebelumnya kita bahas tentang Yonatan kan. Tanpa Yonatan, mungkin Daud tidak akan menjadi sebagai seorang raja. Dan tanpa Rispa, mungkin Daud tidak akan menemukan solusi dari krisis kelaparan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Jadi pelajarannya juga untuk kita sebagai pengingat ya, saudara-saudariku, bahwa penyerahan kita kepada Tuhan, sikap kita berserah kepada Tuhan, sekecil apapun itu. Mungkin kita bukan raja, mungkin kita bukan pemimpin, mungkin kita bukan CEO misalnya dari sebuah perusahaan, ya, bukan sebuah atau memiliki sebuah kantor yang besar, tapi dari pengaruh kecil kita, kesetiaan apapun, sekecil apapun itu, Tuhan akan melihat, dan efeknya sangat luar biasa. Seperti Rispa, satu bangsa mengalami kebebasan dari penderitaan kelaparan itu. Kebebasan dari hal yang sudah sangat mereka khawatirkan. Dan Rispa justru setia dalam perkara yang kecil. Alhamdulillah. Gimana menurutnya? Ini kalau menurut aku ya pendeta, jadi ada dua hal yang bisa dipelajari. Yang pertama itu, judul besarnya sih tetap tentang pengaruh ya pendeta. Yang pertama, apa yang dilakukan Saul akhirnya di zaman waktu dia masih hidup ada konsekuensinya dan orang lain yang harus membalas konsekuensinya. Dan apa yang dilakukan Rispa, dia setia sampai akhir, itu memiliki pengaruh sampai akhirnya Daud melakukan hal yang sama. Nah, itu juga menjadi dua hal yang bisa menjadi teladan buat kita. Yang satunya enggak sih pendeta, karena ketika kita berbuat salah, kita akan mempunyai konsekuensi. Dan konsekuensinya akan mungkin bukan kita yang rasakan, tapi bisa orang lain, dan itu berlangsung selama dari sini kan, dari pasal jauh ini udah ceritanya udah jauh. Saul sudah mati, Daud sudah menjadi raja, tapi harus dirasakan oleh Daud. Dan dalam kehidupan kita, mungkin kita secara tidak sadar kesalahan-kesalahan kita itu memiliki pengaruh juga buat orang-orang di sekitar kita yang kita tidak pernah ketahui. Dan kebalikannya, yaitu Rispa, kebaikan-kebaikan kecil kita itu juga mempunyai pengaruh yang besar. Sampai pendeta sudah bilang juga, Rispa dia bukan siapa-siapa, dia gundik yang kalau mau dibilang lebih tinggi sedikit dibanding budak, tapi lebih rendah dibanding istri. Tapi karena perbuatannya dia yang setia, boleh mempengaruhi Daud untuk melakukan apa yang benar, dan akhirnya menjadi pengaruh yang sangat besar buat bangsa Israel. Dalam kehidupan kita, ini juga mungkin ya pendeta, di dalam ayatnya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah lelah melakukan apa yang benar, karena mungkin yang kecil itu saja, yang sedikit itu saja, itu boleh menjadi contoh, dan orang lain boleh menjadi terberkati juga dengan apa yang kita perbuat. Dan juga ya, kesetiaan dari Rispa itu seperti yang tadi kita bahas di awal, dia tidak mengeluarkan satu kata pun, dia tidak ada dialog, tidak ada perkataan, pernyataan dari dia. Jadi kesetiaan Rispa ini sunyi. Kesetiaan dia ini dilakukan dengan perbuatannya. Jadi kalau ada peribahasa tong kosong bunyi nyarinya, nah ini tidak untuk Rispa. Dia justru actions-nya speak louder than the words. Dia punya perbuatan itu justru menunjukkan bahwa imannya kepada Tuhan begitu setia. Pada saat dia percaya kepada Tuhan, dia tahu hatinya Daud itu akan diubahkan oleh Tuhan untuk melihat
korban-korban yang sudah berjatuhan ini, meskipun itu bukan salahnya Daud, itu salahnya Saul. Tapi karena ada konsekuensi hutang darah itu tadi, yang harus dilakukan dan harus dijalankan oleh Daud, maka Daud tidak punya pilihan lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Rispa justru membuat Daud semakin mengerti apa yang harus dia lakukan. Dan itu menyempurnakan, menggenapi apa yang Tuhan maksudkan bagi bangsa Israel dan bagi juga Rispa secara khusus. Dan yang dilakukan Rispa ini ya pendeta, itu kan tadi sangat kecil. Sangat kecil. Jadi di teman-teman nih, mungkin di rumah, di tempat kerja, mungkin cuma karyawan biasa, atau mungkin di sekolah, mungkin nggak harus jadi ketua OSIS. Atau ketua BEM. Ya, nggak harus jadi ketua BEM. Menjadi mahasiswa biasa, menjadi siswa yang biasa. Kalau kita terus-menerus melakukan apa yang baik, apa yang patut dilakukan oleh kita, pastinya akan punya pengaruh-pengaruh buat orang-orang di sekitar kita. Luar biasa ya pendeta. Pesan-pesan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Rispa ini. Tapi kita harus berhenti nih pendeta. Kita berhenti dulu ya. Kita harus di kesimpulan. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Lagi-lagi di Faithbook, What's on Your Mind. Kita udah di segmen terakhir nih pendeta. Kita udah harus kesimpulan. Ya walaupun kisah Rispa ini di dalam Alkitab nggak terlalu banyak, tapi banyak sekali sebetulnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Nah kalau dari aku pribadi pendeta, kesimpulan yang bisa aku dapatkan adalah itu tentang pengaruh pendeta. Rispa ini walaupun dia yang seperti pendeta bilang nggak ada ngomong apa-apa, nggak ngapa-ngapain dia. Bukan nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak berbicara sama sekali, tapi tindakannya dia yang kelihatannya mungkin kayak kan dia cuma mengasihi anaknya gitu. Kelihatannya ya wajar lah, kan ibunya. Tapi apa yang dia lakukan itu boleh menjadi pengaruh untuk Daud melakukan apa yang benar dan akhirnya bebas dari krisis. Dan itu pelajaran buat kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Tindakan kita itu memiliki pengaruh, entah itu kecil, entah itu besar, bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau dari aku pribadi gitu. Dan memang Rispa bukan bisu ya. Dia bukan orang yang tapi Alkitab tidak menuliskan perkataannya. Dia berbicara tapi Alkitab tidak mencatat apa yang dia katakan. Berarti memang fokus dari penulis Alkitab menunjukkan bahwa bukan perkataan Rispa yang kita pelajari di sini, tapi perbuatannya. Dan perbuatan itu justru berbicara lebih banyak, lebih besar daripada perkataannya itu sendiri. Dan perbuatan Rispa ini, kesetiaannya dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Seringkali kita berpikir, ya tunggu dulu lah kalau hujan gitu ya, atau tunggu dulu lah kalau cerah dulu ini ya, baru saya ke gereja misalnya gitu. Saya nggak mau lah kalau gereja hujan-hujan gitu. Padahal sudah enak sekali, apalagi kalau di Jakarta ada kendaraan umum atau apapun yang bisa membawa kita ke gereja. Itu salah satu contoh. Bahkan dengan peristiwa-peristiwa lain dalam kehidupan kita, iman sekecil apapun, jika kita miliki seperti biji sawi kan, itu bisa memindahkan gunung. Kalau dibayangkan lagi, siapa sih yang bisa mengubah hati raja? Nggak ada. Siapa sih yang bisa mengubah hati pemimpin kita? Mungkin tidak ada. Tapi Tuhan yang bekerja. Dan saat kita melakukan bagian kita, justru disitulah juga Tuhan akan bertindak untuk menggenapi apa yang Dia kehendaki. Jadi dari pelajaran Rispa ini kita belajar bahwa kesetiaan itu tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya kita omongkan dengan orang melalui kata-kata kita, tapi dengan perbuatan. Dan kesetiaan tanpa batas, penyerahan dari Rispa ini menunjukkan bahwa dia memang orang lemah, tapi justru kesetiaannya itu yang kuat. Kesetiaan itu yang sangat dia pelihara pada saat suami atau raja Saul itu mati, pada saat anak-anaknya mati di hadapan dia, dan dia harus merawat, mengusir binatang buas dan hewan-hewan makan bangkai untuk makan jasad dari anak-anaknya, itu dia lakukan dengan setia. Dan Daud melihat kesetiaan dari Rispa itu. Kalau misalnya Daud tidak melihat itu, mungkin orang-orang Gibeon puas. Tetapi orang Israel belum tentu bebas dari krisisnya, belum tentu bebas dari kelaparannya. Tapi karena Daud melihat Rispa, dan Daud kemudian menyadari apa yang Tuhan selama ini kehendaki, maka Rispa menjadi bagian penting dari bangsa Israel secara keseluruhan. Amin, pendeta.
Puji Tuhan ya. Puji Tuhan Pendeta. Kita sangat terberkati dengan pelajaran Pendeta ini. boleh berdoa Kita untuk pelajaran ini? Doa ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena satu kali lagi kami dapat memiliki kesempatan untuk mempelajari firman-Mu dan menjadikan tokoh Alkitab yang saat ini kami pelajari, yaitu Rispa, untuk menjadi teladan kami, menjadi contoh yang penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari kami untuk menjadi jiwa yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun pergumulan kami, entah itu pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, krisis keuangan, krisis-krisis yang lainnya yang kami hadapi dan kami gumuli saat ini. Ajari kami untuk menjadi seperti Rispa, bertahan hingga akhirnya. Kami tetap berdoa dan menaruh sepenuhnya pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang adil, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan terus memberikan jawaban-Mu pada waktu yang indah. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan selalu bersama dengan kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berserah kepada-Mu. Karena ketika kami berserah, itu bukan menandakan kami lemah, tapi kami berserah karena Tuhan beserta. Dan terus kami ya Tuhan, mohon ampun dosa kami, karena kami bawa doa dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Makasih ya, pelajaran yang luar biasa tentang Rispa ini. Dan teman-teman, kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman untuk login, subscribe di channel Facebook ini, dan juga follow semua sosial medianya Hope Channel ya teman-teman. Dan lagi-lagi kalau teman-teman punya request tokoh-tokoh Alkitab tertentu, silahkan leave komentar di bawah. Dan kalau ada ini apa Pendeta, permohonan doa atau hal-hal yang ingin teman-teman ceritakan di kolom komentar juga nggak apa-apa. Silahkan, jangan lupa dibagikan dan leave komentar sebanyak-banyaknya. Selain itu juga teman-teman jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya, biar teman-teman yang lainnya boleh diberkati dengan episode-episode Facebook. Sekian ya Pendeta, episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.